Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajmain. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Kemudian salawat beriringan salam tidak bosannya kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada kesempatan pada siang hari ini dalam rangka untuk bersama-sama menyaksikan aksi nyata atau diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Pak Nasman SPDGR. Nah, untuk selama kegiatan berlangsung, silakan Bapak dan Ibu jika ada hal-hal yang perlu ingin ditanyakan boleh dicatat di kertas-kertas kecil, nanti akan dipertanyakan di ujung kegiatan. Atau selagi pemateri akan menyampaikan materi, nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau yang kurang dipahami boleh langsung ditanyakan sesuai dengan instruksi yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita minta kepada Bapak Nasman SPDGR untuk menyampaikan materi beliau terkait aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Kepada Bapak, kita silakan. Baik, terima kasih Bu Nur. Izin berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Hari ini saya mendapat giliran memberikan sosialisasi dalam rangka berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu sekalian tentang ilmu yang sudah saya pelajari pada kegiatan Guru Penggerak, di mana di sini nilai-nilai positif yang perlu dimiliki oleh seorang guru itu mungkin baru saya yang dapat, maka perlu saya berbagi dengan Bapak Ibu sekalian agar kita sama-sama mendapatkan pencerahan supaya apa yang kita cita-citakan dalam perjalanan selama siswa kita belajar di sini itu dapat kita wujudkan. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya ada sedikit permainan kecil. Ya, mohon berdiri dulu sebentar. Semuanya berdiri. Oke, yang ini pindah ke sini, yang geser ke sana, yang oke, kemudian pindah ke depan. Pindah ke depan, kita berpasang-pasangan ya. Kita cari pasangan yang Bapak di belakang. Nah, pindah ke sini, itu yang ibunya pindah ke sana satu. Oke, pas ya. Nah, oke. Witan sebagai oke, sekarang apa yang akan kita lakukan? Belum senyum aja saya suruh udah senyum semua. Ini luar biasa nih guru-gurunya nih. Oke, kita selama 30 detik senyum. Silakan berhadap-hadapan. Oke, silakan berhadap-hadapan. Lihat temannya. Oke, lihat temannya. Oke, udah bisa kita mulai belum? Dimulai ya? Belum dimulai aja. Saya udah lihat Bapak Ibu udah pada senyum-senyum. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan dimulai. 1, 2, 3. Oke, silakan dilihat wajah temannya, dipandang, kemudian senyum kita 30 detik. Jangan marah ya, jangan marah. Silakan senyum, dilihat teman-temannya. Oke, 30 detik. Baru 5, 10. Silakan, iya. Oke. Ini bapaknya di belakang. Silakan ditatap temannya. Ya, gitu ya. Ditatap. Jangan tahan nafas ya, jangan tahan nafas. Bernafas biasa. Jangan lupa bernafasnya. Oke. Cukup. Oke, kita tepuk tangan semuanya. Belum duduk masih berdiri ya, masih berdiri.
Oke, bagaimana Bapak Ibu rasanya? Lebar pipinya? Kram. Enggak apa-apa. Ini baru senam pipi namanya ya. Oke, silakan duduk semuanya. Baik, kita mulai dengan kesepakatan diskusi kita hari ini. Nah, dalam forum diskusi kita ini, kita butuh beberapa kesepakatan. Apa aja? Saya contohkan di sini. Pertama, menghargai siapapun. Setuju ini? Setuju. Kemudian saya minta bantu, nanti bisa diketikkan. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ini usulan saya baru, belum usulan dari Bapak Ibu ya. Nah, silakan, kira-kira cocok nggak ini kita jadikan kesepakatan kelas kita? Setuju? Oke, yang ketiga, apalagi yang kita butuhkan di sini? Kesepakatan kita selama melaksanakan forum diskusi nanti, mulai dari sekarang sampai nanti berjalan. Ayo, silakan. Boleh izin keluar ke kamar mandi. Gimana? Setuju? Setuju. Tapi harus ada batas waktu. Nanti dia kamar mandinya Nggak balik-balik. nggak balik-balik gitu. Nah, harus ada batas waktu. Boleh izin keluar maksimal 5 menit. Oke ya? Minta bantu dicatat ya, dicatat dulu karena ini lagi slideshow saya nggak bisa. Intan minta bantu dicatat. Oke. Boleh izin keluar maksimal 5 menit. Nah, yang berikutnya, siapa lagi yang mau masuk? Menjaga keamanan. Keamanan apanya nih? Nanti ada yang berantem di sini, Ibu jadi jurinya gitu? Enggak, gimana? Maksudnya gimana? Menjaga keamanan Dan ketenangan, Pak. dan ketenangan Selama kegiatan. Oke, menjaga keamanan dan ketenangan selama kegiatan. Oke, berikutnya. menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, betul. Kalau ruangan kita nanti berantakan setelah kita pakai atau kotor, setuju ya? Berarti kita di sini sama-sama sepakat menjaga kebersihan. Oke, berikutnya. Apa? Nah, silakan. Apalagi? Ini kesepakatan kita bersama. Kalau nanti kita sudah sepakat, maka seharusnya kesepakatan ini kita jalankan, kita laksanakan, dan kita patuhi. Oke? Apalagi? Masih ada? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke, bagus. Datang tepat waktu. Tadi sudah datang tepat waktu kita? Belum. Oke, nanti kalau kegiatan berikutnya kita datang tepat waktu. Oke, bagus. Nah, berikutnya apa lagi? Aktif merespon dengan baik. Aktif merespon dengan baik saat ada diskusi. Oke. Aktif merespon dengan baik saat ada diskusi. Masih ada lagi yang perlu ditambahkan? Handphone gimana? Silent. Di silent boleh dipakai? Boleh. Boleh? Ya tergantung kita nih. Kalau boleh, nanti tentu kita sepakati. Kalau nggak boleh, tentu kita sepakati juga. Gimana? Boleh. Mesti di silent. Boleh dengan? Syarat di silent. Boleh mengangkat telepon Dengan izin dengan minta izin. Oke, boleh mengangkat telepon dengan minta izin. Oke, masih ada? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau cukup berarti untuk kesepakatan kelas kita hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita sepakati dapat kita laksanakan dengan baik dan kita patuhi bersama. Mudah-mudahan tidak ada nanti yang merasa terbebani ya. Oke, setuju ya? Kita setujui kesepakatan ini? Oke, kita ketok ya. Oke, baik, berikutnya. Nah, ini dia apa itu budaya positif. Nah, di sini
Budaya positif itu mulai dari disiplin. Disiplin positif. Kemudian ada memotivasi perilaku manusia. Lalu ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang barusan kita lakukan ini adalah budaya positif untuk meyakinkan keyakinan kelas. Jadi kelas kita setiap pertemuan kita harus membuat keyakinan kelas. Oke. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa budaya positifnya? Kemudian posisi kontrol. Nah, ini budaya positif. Posisi kontrol ini yang dari selama ini mungkin banyak di antara kita sebagai guru tidak pas menggunakan. Nanti akan kita kupas. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini yang bisa dikatakan solusi dari masalah. Siapapun yang bermasalah, kalau kita mampu menerapkan nanti segitiga restitusi, apalagi kita sebagai guru mampu menerapkan segitiga restitusi ini, pasti akan menyenangkan bagi siswa dan siswa tidak nongkrong dengan kita. Saya baru dapat ilmu ini, akhirnya saya flashback ke belakang. Dulu berarti salah saya. Karena kenapa? Begitu siswa saya terlambat, saya marahi. Bahkan saya suruh mereka tidak ikut belajar. Saya kasih hukuman. Sebenarnya itu kita sudah melanggar berat kebutuhan dasar manusia. Itu yang kita mau perbaiki. Nah, secara tidak langsung hari ini, dari selama ini mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika ada siswa mengalami kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Ada nih siswa terlambat datang, apa yang kita lakukan? Menanyakan apa alasannya, Pak. Coba satu-satu dulu. Alasannya kenapa terlambat. Menanyakan alasannya kenapa terlambat. Dia kita lakukan pertama. Habis itu Dicatat namanya. catat namanya. Terus habis itu kasih hukuman. Iya kan? Terus habis kita kasih hukuman, apa? Menanyakan solusi ke siswanya. Yang dari selama ini yang sering kita lakukan. Begini, siswa kan datang telat nih. Nah, ibu tadi mengatakan kita tanya kenapa terlambat. Habis itu catat namanya. Habis kita catat namanya, kita Beri hukuman. kasih hukuman. Setelah kita kasih hukuman, masuk kelas. Kan seperti itu. Apakah besok dia masih mengulang? Ada yang Masih banyak yang Masih banyak mengulang. Nah, ini yang jadi dilema dari selama ini. Ternyata dulu kita sering nggak diperlakukan seperti itu. sering. Sering ya? Sering. Pernah mengalami? Pernah, Pak. Kira-kira ketika kita diperlakukan seperti itu, gimana rasanya? Dongkol. Dongkol. Ya. Ya kan? Ya, Pak. Kalau sekarang posisi kita sebagai guru, nih taruh saya kepala sekolah. Bapak Ibu terlambat datang ke kelas. Saya bilang, udah jam berapa nih Bu? Kira-kira Ibu gimana perasaannya? Senang, takut, kesal, kecewa? Kesal. Pasti tidak terima kan? Tidak terima digitukan kan? Nah, begitu juga siswa kita ternyata. Itulah kebutuhan dasar manusia. Nanti kita bahas apa itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya contohkan ada gambar. Di sini gambarnya siswa sedang ngapain? Apakah ini hukuman? Iya, Pak. Iya, menurut Ibu, iya. Kalau menurut Pak Akbar gimana? Apakah ini hukuman? Tidak, Pak. Tidak, menurut Pak Akbar tidak. Oke, boleh. Silakan. Gimana? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas, bukan hukuman ya? Bukan. Bukan. Atau piket. Tiket. Negatif, positif itu kira-kira? Positif. Positif. Menurut Bapak gimana? Dari gambar yang ini kita lihat. Nah, itu kan ada banyak tuh gambarnya, ada beberapa buah gambar yang saya panggil di depan. Membersihkan
membersihkan ruangan Habis praktek. habis praktek. Nah, seharusnya kalau kita melihat sepintas, kalau ini dipublis di medsos, kondisi seperti itu, anak SMK 1 dikasih gambar seperti itu. Kira-kira orang berkomentar ada yang positif, ada yang negatif. ada pro kontra. Ada pro kontra. Pasti kan? Pak. Pasti. Dan di antara itu ada apa? Pro dan kontra. Ada yang manas-manasin, Kompak. ada yang jelek-jelekin. Nah, disinilah sebenarnya letak kacamata kita memandang. Kalau hanya kita melihat dari foto, orang bisa menganggap ini adalah hukuman. Tapi kalau mereka melihat dari kacamata positif, ini adalah kegiatan yang Bermanfaat. bermanfaat. Kenapa? Salah satu tanggung jawab di kesepakatan kelas seperti yang kita buat tadi, membersihkan lingkungan belajar. Kalau lingkungan belajar kita tidak bersih, nyaman nggak kita belajar? Nyaman. Tidak bersih. Oh, kalau bersih, kalau bersih. Tidak bersih nyaman. Tidak. Kalau tidak bersih. Tidak kan? Nah, itu dia. Jadi di sini budaya positif yang kita kembangkan di sini adalah ada aksi Kamis bersih. 30 menit sebelum pembelajaran, seluruh siswa kita kasih motivasi, kita dorong bersama-sama guru untuk melaksanakan aksi bersih yang kita buat istilah dengan Kamis bersih. Nah, kalau kita buat seperti itu, dia bukan hukuman, tapi menanamkan kebiasaan budaya Bersih. bersih. Jadi positif kan? Kalau udah terbiasa kita bersih-bersih, dimanapun kita berada, tangan ini pasti latah secara otomatis. Melihat ada kotor, langsung dia otomatis bergerak untuk membersihkan. Itu positif. Jadi tidak ada dongkol di sini, nah. Dengan senang malah mereka. Oke, kita lihat berikutnya. Disiplin positif. Nah, ini yang dari selama ini yang kita lihat. Coba lihat di sini ada gambar siswa sedang duduk, lalu gurunya sedang ada berdiri di belakang, ada yang berdiri di depan. Secara melihat dari gambar saja, kira-kira apa pandangan Bapak? Kayak dihukum. Briefing. Menurut Ibu briefing Bapak gimana? Ya sama pipi, Pak. Briefing. Terus Ibu? Briefing juga. Nih. Bu, mana? Menurut Ibu gimana? Kegiatannya? Hah? Sama. Briefing juga. Apakah itu disiplin? Yang dimaksud dengan disiplin positif itu apa? Apakah menceramahi anak, kita suruh baris lalu kita dudukkan mereka di lantai atau di, itu kan posisinya di lantai sekarang ya? Iya. Suruh duduk mereka di situ. Kira-kira itu disiplin positif enggak? Taruh sekarang, ibu saya suruh nih duduk di lantai kita, Bu. Tujuannya apa? Untuk merasakan gimana jadi orang ketika di bawah. Tujuan saya seperti itu. Benar nggak? Disiplin positif nggak itu? Tidak. Tidak. Betul? Tidak. Kenapa Bapak bilang tidak? Kenapa? Apakah itu masuk kategori disiplin positif atau masuk kategori bully? Hati-hati kita membedakan nanti. Bisa jadi kalau orang luar melihat, kenapa ya anak-anak itu dengan berpakaian masih bukan olahraga, tapi mereka berpakaian seharusnya belajar di kelas, kenapa disuruh duduk di lantai? Kotor nggak lantainya? Kalau sudah kotor, negatif muncul di sini. Kenapa? Dianggap orang ini melecehkan dan merendahkan siswa. Siswa itu manusia nggak? Iya. Salah satu unsur di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu memanusiakan Manusia. Kalau mereka manusia, kenapa kita suruh duduk seperti ini? Berarti ini apakah ini masuk kategori disiplin? Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Kalau mereka sudah disuruh duduk di lantai seperti itu, kira-kira apa yang muncul di dalam hati mereka? Saya dari rumah, baju saya baru dicuci ibu saya, baru disetrika, baru dikasih parfum, saya disuruh duduk di jalan seperti ini. Apa yang muncul? Berarti saya direndahkan. Awas Pak, sekarang Bapak rendahkan saya, suatu saat saya bisa merendahkan Bapak. Itu yang akan tertanam dalam hati anak. Bukan disiplin positif dengan cara seperti ini, malah justru kita menanamkan yang negatif. Hati-hati Bapak Ibu, nanti ketika kita belajar, Bapak Ibu tanpa kesepakatan kita suruh anak belajar di lantai duduk, itu berarti kita sudah merendahkan mereka. Itu bukan disiplin positif, sudah masuk kategori merendahkan, dan itu negatif, bisa dikatakan ini sudah yang tidak memanusiakan manusia. Ini contohnya sengaja saya buat itu gambarnya. Nah, karena ini masih sering terjadi. Kenapa? Tanpa sadar dulu kita sering digitukan sama guru-guru kita. Jadi kita secara nggak langsung refleks juga membuat seperti itu. Nah, ini apa yang kita tanam suatu saat akan kita lakukan. Dulu kita kan pernah diginiin, maka sekarang akan menggitukan juga ke anak orang. Kata apakah itu kita sadar atau tidak sadar? Karena kita sudah mengalami, kita menganggap itu menjadi biasa. Nah ini dia. Jadi disiplin positif itu adalah cara menerapkan atau penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Nanti kita lihat gimana bentuk bertanggung jawab. Nah ini lagi diberdirikan, siswa diberdirikan di kemudian juga diceramahi. Nah, kira-kira terlihat di mana kira-kira? Ada nggak Bapak di situ posisinya? Ada. Terdakwanya ada di situ. Kira-kira waktu itu Bapak lagi ngapain? Lagi mau absen, Pak. Mau ngabsen. Itu apa? Absen untuk Kamis bersih tadi, Pak. Kamis bersih. Nah, ketika Bapak menyuruh anak berbaris seperti itu, apa yang disampaikan? Briefing untuk bagi lokasi di mana aja yang mau dibersihin. Positif, negatif? Positif, Pak. Positif. Berarti kita menyepakati job desk kita. Nah itu hati-hati ya. Walaupun diberdirikan seperti ini, nanti orang bisa mengomentari ini negatif. Betul? Dianggapnya kita membariskan anak sebagai penghukum. Oke. Jadi disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, kebetulan saya nggak ada fotonya. Saya baru punya foto yang ini. Ada foto yang berikutnya saya belum. Nah ini, coba lihat, siswa disuruh nyabut rumput, sambil nyandang tas. Kira-kira ini masuk kategori disiplin positif atau negatif? Positif, negatif? Nah. Negatif. Dari sisi mana Bu mengatakan ini negatif? Itu beban. Dari mana? Kita lihat gambar tuh diekspos di Facebook atau di IG, dikeluarkan. Siswa SMK 1 sering melakukan ini. Positif, negatif itu? Gimana? Tanggapan itu gimana? Kalau masih pakai tas seperti itu Pak, orang memandangnya dari segi negatifnya karena mengira itu dihukum Pak. Tapi kalau tidak pakai tas mungkin mereka sedang kebersihan Pak. Oke, benar sekali. Nah ini satu ya yang perlu kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau ini kegiatan kita tadi Kamis bersih, suruh siswa kita meletakkan tasnya dulu di tempat yang nyaman. Jangan mereka biarkan memakai tas seperti itu. Kenapa? Kalau sempat bocor foto seperti ini keluar, orang langsung negatif berpikirnya. Kenapa? Berarti siswa sering dihukum di SMK 1. Padahal kita memberdayakan mereka untuk kegiatan Kamis bersih. Nah itu dia, ini yang kita harus hati-hati. Di mana disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Kalau mereka udah sadar dari dalam, nggak akan ada lagi siswa itu habis makan ditaruhnya dalam meja.
ya kan? Kalau mereka udah biasa disiplin positifnya, nggak akan ada lagi kita lihat kalau di dalam bengkel dan labor itu sisa-sisa makanan itu bungkus-bungkusnya itu ditaruh di belakang komputer, di belakang CPU, itu sering. Tuh. Jadi bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, yang berbahaya ini yang mana di situ? Paksaan, pujian atau hukuman? Ketika disiplin positif. Paksaan. Itu sering maksa. Enggak. Terus? Hukuman. Sering ngasih hukuman? Nah, ini yang perlu kita bedakan nanti. Dia beda tipis ya. Kalau istilahnya disiplin positif itu kita menganggap itu positif, tapi kalau orang melihat dari luar itu negatif. Ini yang perlu kita sadari nanti. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Dari 6 karakter ini yang ingin ditanamkan kepada siswa ini semuanya masuk kategori inti dari disiplin positif. Bagaimana cara kita menyuruh siswa kita pergi beribadah itu dengan kesadaran? Tanpa harus kita suruh. Nah, ini nanti di sini ada disiplin. Bagaimana cara mendisiplinnya? Lalu mandiri. Mandiri ini apa maksudnya? Ketika siswa kita mau belajar di sekolah, tapi mereka ketika ada mau berurusan ke kantor guru harus ada teman. Ya kan? Taruhlah gini, Pak Akbar nyuruh siswa, tolong Bapak ambil buku latihan Anda di atas meja Bapak. Udah, pergi mereka ke kantor, apakah sendiri? Rata-rata siswa kita bawa teman kan? Berarti dia belum mandiri. Itu salah satu bukti bagaimana caranya Bapak tadi menyuruh dia supaya mandiri. Gimana? Disiplin positifnya harus ada di situ. Gimana caranya? Bapak menyuruh siswa kita ini mau mengambil tugas tadi di meja kita di kantor, tapi dia mau dengan senang hati sendiri. Masa? Tolong ambil, kalau enggak Pak nilai, gitu kan? Enggak, atau gimana? Tanpa dia mau ngajak teman. Memberi motivasi Pak. Gimana caranya? Gimana Bu? Gimana? Sukarela mungkin Pak. Ya maksud saya supaya mereka sukarela itu. Gimana caranya kita menerapkan ada disiplin positif tapi dia mandiri? Ini pasti kita alami nanti. Dan kita sering mendapatkan itu di depan, di gerbang itu sering. Bahkan anak kita suruh kembali ke belakang. Apa? Meyakinkan siswa kalau misalkan itu bisa diterima sendiri. Gimana caranya meyakinkan yang ibu lakukan? Kan tadi disuruh ngambil buku latihan. Ya. Buku latihan itu kan tidak berapa, misalkan 20, 22. Ya. Jadi kan itu tidak berat. Kenapa harus kalian harus berjuang? Diberikan keyakinan. Keyakinan. Dan Dikasih keyakinan. Kalau menurut Bu Aulia, nah Bu Aulia bilang kita kasih keyakinan bahwa dia mampu mengambil buku itu karena jumlahnya tidak banyak. Rata-rata percaya diri siswa kita gimana? Kurang kan? Untuk memotivasi percaya diri gimana caranya? Dengan mandiri. Dan makan kalau berikutnya mereka nanti pasti nawarin diri itu. Bu, Pak, ada buku yang saya bantu misalnya. Sampai mereka seperti itu nanti. Oke, kira-kira gimana? Sebenarnya udah benar tadi yang disampaikan Bu Aulia. Kita mulai dengan menyadarkan diri dia tumbuhkan percaya diri. Apa percaya diri yang kita tumbuhkan karena keyakinan? Keyakinannya bagaimana? Keyakinan yang positif.
Kasih dia. Biasanya kalau kita disuruh orang, itu senangnya dikasih apa? Kemudian ada imbalannya gitu Pak. Ada imbalan, pujian, terus apresiasi. Tidak harus imbalan, tapi diapresiasi, dia sudah senang. Contoh sekarang, saya bilang, Aulia sekarang sudah maju ya pembelajarannya, dengan Bapak lihat tugas-tugasnya tepat waktu. Nah, Aulia, jadikan Aulia yang terbaik di antara teman. Dengan puja sedikit seperti itu aja, dia udah mulai senang kan? Kemudian saya minta bantu, Aulia, bantu Bapak ya. Gimana caranya supaya ketika nanti belajar, kawan-kawan ini tidak berikut. Jadi Aulia sebagai ketua keamanan. Padahal Aulia ini awalnya peribut gitu. Begitu caranya. Karena sekarang ada di negara kita dibuat apa? Yang negatif bisa jadi positif, dijadikan Duta. Ya kan? Ya. Itu cara sebenarnya, cara menjadikan orang itu percaya diri dan dia jadi positif. Kan banyak tuh narkoba yang pelaku-pelaku narkoba itu dijadikan duta, padahal dia jadi Pelaku. awalnya negatif jadi positif kan? Nah itu dia. Oke, kita berikutnya lihat bagaimana memotivasi perilaku manusia. Ya, oke, kita lihat. Nah, ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang barusan dibilang, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang memotivasi dari 3 ini mana yang baik? Karena 3 di motivasi kita ini. Untuk yang ketiga Pak. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita kasih tugas siswa, tugasnya yang penting tebal, kemudian kalau dibaca dilihat sama gurunya, ini rajin nih. Tanpa dibaca, yang penting tugas masuk. Ini takut Dihukum. Ada kan siswa kita yang seperti itu? Ada Pak. Ada. Dan bahkan kita pun mungkin sering dulu seperti itu. Nah, berikut mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi, Pak, kalau saya bantu Bapak, nilai saya berarti bagus ya Pak. Itu kan dia minta imbalan itu, ya kan? Ada nggak siswa kita yang berani seperti itu? Ada. Dan bahkan sering. Nah, sebahagian anak motivasinya masih yang seperti ini. Karena kenapa? Mereka mungkin di rumah, di lingkungan sering dikasih imbalan untuk melakukan sesuatu. Apa salah satu yang sering dilakukan orang tua kita? Kalau besok Aulia dapat juara, nilai 9-nya ada 3, satu nilai 9 atau nilai 100 itu Om beli 100.000. Kalau 3, 100-nya dirapor berarti 300.000. Berarti dia motivasi, dia ingin imbalan. Mendapatkan nilai 100 ingin imbalan. Begitu juga ada guru dalam kelas yang sering bawa makanan ringan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu dapat cemilan? Betul kan? Iya Pak. Apakah itu bagus yang kita lakukan? Itu bukan disiplin positif, tapi justru memotivasi perilaku manusia dengan cara kedua. Nah, bagaimana yang benar itu? Inilah yang kita harapkan. Kita harus memotivasinya menjadi orang yang ingin diinginkan. Pernah nggak Bapak Ibu dulu ketika guru tidak hadir di dalam kelas, senangnya minta ampun? Nah, Guru A hari ini tidak belajar ya karena ibu itu sakit. Alhamdulillah. Ya enggak? Kalau sekarang kita jadi guru digituin sama anak, kira-kira gimana? Kalau saya belajar sama Pak Aulia, alhamdulillah dia tidak datang hari ini. Kayak gitu anak ngomong di luar.
Saya sering muter-muter tuh dengan anak-anak lagi duduk-duduk, bagian cewek maupun cowok, sama ngerumpinya. Dia pasti sering ngerumpikan tentang guru. Cobalah kalau nggak percaya, jalan-jalan nanti di antara anak-anak itu pasti ngerumpi dia. Ada nanti guru yang tidak datang, coba pancing. Ananda, hari ini belajar dengan ibu ini ya? Iya. Ibu itu berhalangan, jadi tidak belajar dengan ibu itu, kita naik jam. Langsung apa baca anak? Yes, alhamdulillah. Nah, berarti kita berada di posisi yang mana? Tidak diinginkan oleh siswa kehadiran kita di sekolah. Itulah yang harus kita hindari. Bagaimana kita berada di sekolah menjadi guru yang dirindukan. Tidak hadir nanti nih Bu Intan nanya ke depan piket, Pak, Bu Intan kenapa nggak masuk hari ini ya? Oh, beliau kurang sehat. Ya, semoga ibu tuh bisa cepat sembuh. Seperti itu doa maka dapat. Karena kenapa? Rindu siswa dengan kita. Nah, itu yang kita inginkan. Oke? Bagaimana cara menjadi guru yang dirindukan? Nah, kemudian kita lihat di poin yang ketiga ini, mereka yang diinginkan adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana mereka yakin dengan diri, itulah yang memotivasi mereka untuk menjadi perilaku manusia yang diharapkan. Oke, berikut keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini biasakan Bapak Ibu ketika mengajar, kita bikin kesepakatan kelas. Tujuannya untuk apa? Demi kenyamanan kita bersama. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Apa kesepakatan kita? Anda lihat sekarang, siswa sedang ngapain? Main HP atau mengerjakan tugas menggunakan HP? Mengerjakan tugas dengan HP, Pak. Nah, sekarang kalau kita lihat itu secara umum, loh, anak belajar kok megang-megang HP? Pasti orang memandang seperti itu. Tapi kalau kita sudah ada kesepakatan kelas, maka HP boleh digunakan ketika pembelajaran. Sekarang ketika kita masuk ke kelas, ada nggak siswa kita yang curi-curi pandang megang HP? Ibu lagi asik-asik menjelasin di depan, siswa kita asik main game di belakang. Dulu saya pernah mengalami dan itu sering. Akhirnya ada kesepakatan kelas. Setiap masuk, apalagi kayak sekarang, kami absennya itu pakai HP. Di kelas saya itu si Nela udah saya ajarkan caranya. Nanti mungkin ke Anda akan saya bantu ajarkan. Dan ini termasuk fasilitas dari Google. Jadi mereka absen pakai HP, pakai QR code, kemudian langsung otomatis terekam di sistem. Oke, ini kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu berupa pernyataan universal dan mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Jadi kita kesepakatan itu kita buat, misalnya ketika belajar kita boleh nggak makan minum? Boleh nggak? Ketika belajar boleh nggak kita makan minum? Tidak. Nah, kalau seandainya di kelas itu kita tidak tahu kondisi kesehatan seseorang, maka itu akan berisiko. Kita harus tanyakan dulu, ada nggak kebutuhan di antara anak-anak bapak atau anak ibu yang ketika nanti belajar harus ada minuman yang perlu dikonsumsi. Artinya mungkin dia harus minum air putih setelah 1 jam atau berikutnya. Ini tujuannya untuk apa? Kita mengantisipasi, mana tahu nanti ada siswa kita ini yang mungkin terlambat makan nggak boleh. Tahu-tahu kita istirahat lama, dia izin, Bu,
boleh saya makan, saya biasa makan jam sekian, kalau saya lewat dari jam itu, saya naik. Itu termasuk kondisi kesepakatan kelas. Nah, ketika itu kita sepakati bersama, bagaimana teman kita ada nih kondisi kesehatannya seperti ini, ketika nanti jam sekian kita izinkan nggak dia makan. Ini yang kita sepakati. Jadi boleh makan minum dengan syarat izin ke guru atau di tempat tertentu kita berikan mereka. Nah, saya di kelas, walaupun saya ngajaran di labor, itu kita kasih kemudahan ke siswa. Ketika sebelum istirahat ada yang nunjuk tangan itu, Pak, saya harus makan jam sekian Pak, boleh saya makan Pak. Akhirnya kita buat kesepakatan kelas. Jadi dia nanti saya kasih di mejanya, ruangannya di depan, bagian depan, saya suruh dia makan di sini. Nah, karena kawan-kawannya udah tahu, tidak ada yang mau membuli. Nah, kalau mereka nggak tahu, pasti dibully kan? Pasti dibully. Nah, ini perlu. Gunanya untuk apa? Demi keselamatan. Itu yang tadi dikatakan kawannya, keselamatan dan kesehatan, kenyamanan juga. Nah, kita lihat di sini di keyakinan kelas itu nanti harus kita tuliskan seperti ini, ada kesepakatan. Mungkin setiap anggota kelas perlu belajar, senang, kemudian melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, ini mungkin salah satu keyakinan yang dibuat kita minta ke siswa. Bolehkah kita minta seperti yang kita lakukan tadi secara langsung? Boleh. Kalau kita mau menggunakan teknologi, boleh nggak? Apa teknologi yang bisa kita pakai? Kita bisa pakai jamboard kan? Kita bisa pakai Mentimeter, kita bisa pakai Padlet. Sudah pernah kan pakai, Bu? Pak? Nah, itu dia. Guru-guru zaman now itu harus melek teknologi. Masa ya guru-guru senior aja yang bisa? Nah, itu nanti kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan di pertemuan kita berikutnya kita akan bantu sharing bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut dengan memberdayakan HP sistem. Ya, kita lanjut ice breaking. Kira-kira ice breaking menarik Pak ya? Intan, tolong dibantu Pak ice breakingnya. Stop dulu. Di start di pause saja. Pause dulu. Sudah berapa menit? Iya ya, Bu Aulia mau ngasih ice breaking kita dulu. Oke, silakan Bu Aulia. Oke, kita beri apa temannya? G-O-O-D-G-O-B, good job, good job, good job. Oke, tidak ada. Kasih ice breaking dulu teman-temannya. Ya. Oke, kita beri apa temannya? G-O-O-D-G-O-B, good job, good job, good job. Luar biasa. Oke, teman. Oke, kita kasih apa temannya? Wow, keren! Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu yang pertama ya. Kemudian kita lihat juga di sini. Nih. Iya. Wow, keren. Oke, kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup. Ya. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kita di sini kan senangnya? Kita harus terpenuhi ini kan? Ini kebutuhan dasar kita. Apabila kebutuhan dasar kita salah satu yang tidak terpenuhi, maka kita akan sering menjadi sasaran empuk para penggugat. Oke, kita lihat berikut. Nah, ada studi kasus. Coba Bu
Bu apa? Uzila. Udila. Iya. Oke, silakan dibaca coba. Studi kasus Ibu Rama, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Adi, beberapa anak telah mengeluhkan Adi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rahma, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Adi melakukan hal itu? Oke, tahu yang bisa jawab? Yang bisa bantu jawab? Coba. Dari kasus ini, kira-kira menurut Anda, menurut Ibu, kira-kira apa alasan Adi melakukan hal ini? Apa? Hah? Lapar. Menurut Ibu lapar. Coba menurut Pak Akbar gimana? Nih, kenapa menurut Anda kira-kira apa alasan Adi melakukan hal ini? Dia sering memaksa nih meminta bekal temannya ketika makan siang, tapi dengan cara paksa. Adakah terjadi seperti ini? Ada. Sering kan? Kita sebagai guru, kira-kira menurut kita apa alasan Adi melakukan? Ingin diperhatikan. Oke, benar. Apalagi? Ingin membuat temannya takut, Pak. Ingin membuat temannya takut. Harus store dulu, makan ke saya dulu. Itu. Ini sering terjadi kan? Nah, ini kasus. Berarti di sini intinya apa? Kebutuhan dia belum Terpenuhi. kebutuhan dasar ini. Nah, kita lihat ini alasan Adi karena ia lapar. Kata Ibu tadi benar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar itu, gara-gara ingin bertahan hidup, paksanya orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara mengambil punya orang. Makanya kalau kita ketemu nanti di luar ada orang yang maksa meminta hak dari kita, berarti kebutuhan hidup mereka belum terpenuhi. Karena kenapa? Mereka ingin bertahan hidup. Ini kita harus tahu sebagai guru. Nah, ini kompetensi yang alasan pertama ya. Yang kedua, alasan Adi karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ada juga ingin curi perhatian dari orang lain. Karena mungkin dia di rumah kurang dapat perhatian dari orang tua atau keluarga. Jadi cara dia mencari perhatian dari orang lain dengan cara memaksa orang lain. Ketika orang lain merasa terpaksa, pasti ada orang nanti yang akan memperhatikannya. Nah, ini mungkin juga pernah kita alami. Nah, karena kenapa? Dia memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dia sedang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang belum dia punya. Nah, alasannya ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia. Benar tadi kata Bapak. Takut dan menuruti keinginan. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Ini sering kita alami kan? Ada siswa di kelas itu yang suka membegal kawannya sendiri. Istilahnya kalau di dalam kelas itu apa itu? Merasa jadi kepala Pemalak. Malak yang melakukan pemalakan. Kalau di jalan baru begal ya. Kalau di dalam kelas mereka malak. Stop. Kalau enggak aman. Dan ini terjadi di kelas. Di sekolah kita juga sering ini terjadi. Ya Bu ya? Ya. Bahkan itu perempuan ada plak. Keren kan? Baru wow keren. Gitu. Nah, alasan berikutnya merasa bosan, boring, karena makanan yang dia bawa dari ibunya itu saja, sehingga dia mencoba makanan temannya itu menjadi sebuah yang menarik. Maka disinilah dia ingin memenuhi kebutuhan dia berupa kebebasan.
Jadi kebutuhan dasar dia di sini adalah kebebasan, ini dia wujudkan. Berikutnya iseng. Nah tadi siapa yang bilang iseng? Kan ada seperti itu. SMS, senang melihat orang Susah. susah melihat orang Senang. Ini dia motivasi, karena memang ternyata kebutuhan dasar manusia itu ingin senang. Makanya kalau ada tetangga, teman kita yang nggak senang melihat kita maju, nggak senang melihat kita berhasil, itu biasa. Karena kenapa? Kebutuhan masalah kesenangan mereka belum terpenuhi. Jadi jangan kecewa, jangan marah. Oke? Itu. Posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi. Nah, kita lihat. Mungkin sebelumnya kita sudah dapat ilmu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Nah, lihat, ada di sini posisi-posisi tadi. Ada posisi guru itu sebagai penghukum. Seperti tadi, anak datang terlambat, langsung guru bilang tadi dikasih hukuman. Kenapa Anda terlambat? Catat nama. Itu udah hukuman nggak? Itu udah mulai penghukum posisi kita. Karena kenapa? Kita sudah merasa anak ini melanggar aturan. Nah makanya kita tadi butuh kesepakatan. Oke. Lalu berikutnya guru itu juga sering langsung mengklaim Anda biangnya, gara-gara Anda kami terganggu. Itu membuat rasa bersalah, menimbulkan rasa bersalah. Jadi ada anak terlambat, ada anak melakukan sesuatu, kita pojokkan dia dengan dia sumber biang masalahnya. Itu berarti kita menganggap anak itu adalah pembuat merasa bersalah. Pernah nggak kita mengalami itu dulu ketika kita jadi siswa? Pernah. Sering kan? Sering. Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Nah gimana rasanya Pak? Ketika Bapak mengalami itu? Agak dongkol sih, Pak. Dongkol. Padahal bukan kita pelakunya, kita dituduh seperti itu kan. Nah ini efeknya. Maka kita jadi seorang guru, jangan kita pakai ini. Yang berikutnya guru sebagai teman. Kita merasa sebagai teman bagi siswa. Teman-teman, ketika itu kita lakukan apa efeknya? Anak tidak menganggap kita lagi seperti guru, tapi menganggap seperti teman. Sehingga apapun cara dia berkomunikasi, cara dia ngomong siswa ke kita, sering lancang. Nah, itu sering terjadi. Akibatnya apa? Ketika gurunya nanti mengasih materi, menjelaskan, mengasih instruksi, dia ketawa-ketawa. Lalu kita melas minta, tolong dibantu ibu ya, tolong dibantu bapak ya, kerjakan tugasnya, kerjakan prakteknya. Kalau kita sebagai teman yang menginstruksikan, kira-kira dia mau nurut langsung nggak? Nah itu dia. Jadi hindari memposisikan diri sebagai guru, sebagai teman bagi siswa. Yang berikutnya ada sebagai pemantau. Pemantau maksudnya di sini apa? Ada guru yang keliling-keliling lihat siswanya. Kenapa nggak kerja? Ini salah. Hanya bisa gitu. Ketika kita sudah mulai berbuat, kita dibilang seperti itu. Contoh seperti ini. Saya sebagai wakil kurikulum, Bapak sebagai guru, lalu Bapak kasih saya perangkat. Saya bilang ini salah, ini salah, ini salah. Perbaiki. Kira-kira gimana hati kita? Kesal kan? Saya udah capek-capek bertanggang, bergadang, membuatnya, dicoret-coret, langsung dibuang gitu aja. Ini sering kita alami. Gimana kita memposisikan diri sebagai pemantau? Itu jangan kita jadikan kita sebagai guru. Ketika siswa kita sudah mulai mau berusaha hadir tepat waktu, mau dia mengerjakan sesuatu walaupun itu salah, jangan kita langsung punishment dengan kata-kata salah. Karena orang salah udah disalahkan, motivasi dia untuk mau lebih maju itu pasti hilang. Ya kan? Padahal dia baru belajar, baru memulai membuka diri untuk ingin memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ketika kita salahkan, maka posisi sebagai pemantau hindari sebagai guru. Dan ini banyak terjadi saya lihat. Saya pun dulu pernah dan sering melakukan ini, tapi ternyata setelah kami belajar dengan ilmu guru penggerak seperti ini, oh ternyata
yang posisi guru yang diidam-idamkan oleh siswa, dirindukan kehadirannya di sekolah adalah posisi yang nomor 5 sebagai manajer. Manajer itu gimana sifatnya? Merangkul, ngasih solusi dan membimbing, bukan menyalahkan. Makanya seperti tadi, Bapak Ibu sudah buat perangkat? Belum. Kenapa buat perangkatnya belum? Saya kan nggak nagih semuanya. Saya cuma butuh 1 pertemuan saja. Yuk kita diskusi supaya perangkat yang kita buat menjadi benar. Nah, berarti saya sedang melakukan apa di situ? Saya memposisikan diri sebagai manajer, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai teman, bukan sebagai pembuat bersama. Kalau saya panggil nanti Intan sini, kenapa tidak masuk kelas? Itu saya sudah melakukan sebagai pemantau sekaligus pembuat salah. Pasti dia mencari alasan. Salah satu kebutuhan manusia adalah memenuhi kebutuhannya untuk membela diri. Jadi alasan itu dia. Oke ya, kita lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol. Ini nanti mungkin di pertemuan kita berikutnya bisa kita jelaskan bagaimana hukum itu, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah contohnya di sini guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini termasuk kategori penghukum. Misalnya gini, tuh lihat tuh teman kamu tuh meribut aja kerjanya dari tadi. Kita udah melakukan penghukum kan dalam kelas. Terus membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya Anda seperti ini. Ibu kecewa, sudah capek-capek ngajar tapi hasilnya ini. Berarti kita sedang menerapkan membuat rasa bersalah ke anak. Lalu ada lagi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Tolong ya bantu ibu supaya ini nanti ibu tidak dimarahi sama kepala sekolah. Tolong kerjakan tugas ini ya. Ini berarti kita sedang memposisikan sebagai teman. Tapi ketika kita sebagai pemantau menghitung dan mengukur, oh ini salah Nina, ini nggak benar ini kerja Anda ini. Nah itu berarti kita sebagai pemantau. Lalu ada yang sebagai manajer mengajukan pertanyaan, dilihat kemudian ditanyakan sejauh mana kemajuannya. Wah luar biasa, keren nih, bisa dilanjutkan. Kalau ada kendala diskusikan ya, ibu bantu, bapak bantu. Nah itu dia sifatnya kita sebagai manajer. Jadi mereka semakin termotivasi untuk mau menggali potensi diri. Oke, ini nanti kita. Nah, ini yang untuk posisi sebagai kontrol restitusi. Di kontrol restitusi itu di antara 5 posisi kontrol, posisi yang sangat baik untuk seorang guru itu adalah sebagai manajer. Ya. Nah, di posisi restitusi juga sebagai manajer guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi manajer itu sifatnya bukan mencarikan solusi, tapi dia mendorong, memotivasi untuk mencarikan solusi. Solusi itu nanti murid sendiri yang akan mencarinya, tanpa harus kita paksa. Mereka justru dengan rela hati nanti untuk melakukan. Nah, kemudian berikut posisinya juga selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan dapat tercipta identitas positif pada murid, sehingga guru yang dirindukan itu akan muncul di sini. Oke, segitiga restitusi ini adalah sebuah solusi, sebuah cara bagaimana handling masalah, cara mengatasi sebuah masalah dengan pola segitiga restitusi. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini lebih detailnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, menstabilkan itu ada seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita dari kata-katanya itu memunculkan mereka tidak merasa bersalah. Kita stabilkan mereka. Kemudian kalau memvalidasi itu adalah tindakan yang saya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Jadi di sini guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita nanti proaktif di sini posisinya, bukan menstimulus lagi. Kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhan murid atau anak. Nah, yang salah, tindakan yang salah itu gimana cara memvalidasinya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Tadi datang anak terlambat. Maaf Pak, maaf Bu, saya telat datang. Kenapa Anda telat? Bukan itu yang kita lakukan. Tapi yang kita lakukan apa? Maaf Bu, maaf Pak, saya datang terlambat. Silakan masuk dulu. Oke, untuk penjelasannya nanti ya, sekarang ikuti saja dulu pembelajaran. Habis ini temui Bapak ya, kita ingin klarifikasi apa masalah yang Anda hadapi tadi sehingga terlambat datang ke sekolah. Jadi bikin janji dulu, kita membuatkan keyakinan mereka tidak merasa takut setelah itu. Itu yang tadi yang pertama. Setelah itu apa? Mereka datang memvalidasi, kemudian kita ajak mereka carikan masalahnya apa. Lalu setelah kita tahu masalahnya, lalu kita validasi tindakannya dengan cara seperti itu. Nah, selanjutnya baru terakhir kita yakinkan mereka, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu muncul dari mereka. Jadi kita di sini dorong, kita rangkul mereka untuk memunculkan keyakinan mereka bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah salah. Salah satunya melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah ini dia. Oke. Menanyakan keyakinan. Oke, terima kasih. Mungkin ini hal yang sangat kita tunggu-tunggu. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua. Semoga diseminasi yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.